Idiom. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang berbagai macam idiom dan kaitannya dengan soal-soal TOEFL. Salah satu skill yang perlu dikuasai ketika mengerjakan listening part A adalah penguasaan idioms. Nah, idiom sendiri merupakan kata-kata yang ketika digabung menjadi satu itu akan memiliki makna yang berbeda dari makna sebelumnya ketika sebelum digabung. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin teman-teman idiom itu artinya ungkapan atau kiasan. Nah, contoh ya, misalnya dalam bahasa Indonesia teman-teman mengenal istilah buah tangan. Nah, buah tangan itu kalau satu-satu kita artikan kata-katanya, buah ya artinya buah. Kemudian tangan, teman-teman tahu ya buah tangan. Nah, ketika digabung artinya bukan tangannya berbuah atau buah yang berasal dari tangan, tapi artinya menjadi oleh-oleh. Nah, istilah-istilah yang bermakna kiasan tersebut dalam bahasa Inggris dinamakan idioms. Nah, contohnya ya, sebetulnya sangat banyak contoh-contohnya idioms. Nah, ini hanya ada sedikit contoh untuk memberikan gambaran idioms itu seperti apa. Yang ada di layar yang teman-teman bisa lihat, yang pertama ada get in over your head. Kalau kita artikan satu persatu, get mendapatkan, in dalam atau di dalam, over bisa artinya di atas atau selesai, your head kepala kamu. Jadi nanti artinya jadi mendapatkan dalam atas kepala kamu. Nah, jadinya nggak ada artinya, nggak jelas gitu ya, artinya aneh. Nah, sebetulnya kalau kita artikan satu persatu kan maknanya seperti itu, tapi arti kiasannya adalah ketika ada orang yang bilang get in over your head, itu sama dengan doing what you cannot handle, melakukan hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan, yang berlebihan, yang kebanyakan, atau kalau singkatnya tuh kayak kelabakan. Nah, contoh lagi ada take it easy. Take itu artinya mengambil, it artinya ini atau itu, easy mudah, mengambil ini mudah, mengambilnya mudah, mengambil itu mudah, gak ada yang pas maknanya. Nah, tapi ternyata kalau kita gabung take it easy, itu makna ungkapannya atau idiomnya adalah relax, nyantai, atau slow down, pelan-pelan. Jadi teman-teman bisa pakai take it easy kalau misalnya ada orang yang terburu-buru atau misalnya terlalu panik gitu ya, tidak santai. Bisa nih kita bilang take it easy, artinya bukan mengambilnya mudah tapi santai aja. Oke, contoh lain, ada di situ kill two birds with one stone. Kalau kita artikan kata-katanya ini nyambung nih, ada artinya. Artinya membunuh dua burung dengan satu batu. Kalau ini nyambung nih artinya. Tapi apakah kalau kita bilang killing atau kill two birds with one stone itu ada orang yang benar-benar lagi bunuh dua burung dengan satu batu? Itu tidak. Nah, jadi ini idiomnya ini berbentuk peribahasa nih teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada peribahasa yang mirip. Contohnya kayak sambil menyelam minum air, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, ini mirip nih. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah atau peribahasa ini, kill two birds with one stone. Artinya yaitu accomplish two things at once, memperoleh atau mencapai dua hal dalam satu waktu, atau mengerjakan dua hal dalam satu waktu. Oke, lanjut lagi. Ada contoh give up. Nah, give up, give artinya memberi, up artinya atas. Kalau digabung memberi atas itu nggak bermakna ya, aneh maknanya. Nah, arti give up sendiri makna idiomnya maknanya adalah menyerah, surrender teman-teman.
Nah, kata-kata seperti give up ini merupakan verb yang terdiri dari dua kata. Contohnya ini ada give up. Mungkin teman-teman ada mengenal kayak kata look at, look after, look into, look down. Nah, itu juga termasuknya idiom jenis ini, yaitu yang terdiri dari dua kata atau nanti ada juga yang tiga kata verb. Jadi biasanya kalau verb ditambahkan dengan kata lain, satu kata atau dua kata lain, biasanya berarti berbeda dari arti satu persatunya. Contohnya give tadi memberi, up itu atas, give up menjadi menyerah. Lanjut ya, ada call off. Call off, call sendiri artinya menelpon atau memanggil, off-nya artinya mati. Kalau digabung menelpon mati atau memanggil matikan, itu kayak miss call dong ya, tapi bukan itu artinya. Call off sendiri artinya adalah membatalkan atau cancel. Nah teman-teman, untuk verb-verb yang memiliki dua kata atau tiga kata, contohnya kayak give up atau call off, itu tidak bisa kita terka maknanya, karena memang jauh tidak sesuai dengan kata-kata satu persatunya. Jadi memang mau tidak mau harus tahu atau harus hafal. Nah, nanti mungkin di video-video selanjutnya akan ada contoh-contoh idiom yang lain. Untuk sementara kita lanjutkan dulu contoh lain ya. Ada come down with. Come down with kalau diartikan come datang, down bawah atau di bawah, with dengan datang ke bawah dengan. Gak nyambung juga, gak jelas artinya. Nah ternyata artinya aslinya adalah getting sick atau kayak gak enak badan, mau sakit. Contohnya teman-teman misalnya bilang I'm coming down with something, I'm coming down with the flu. Saya kayaknya mau sakit deh, saya kayaknya mau sakit flu deh. Jadi di situ come down with justru artinya mau sakit, merasa gak enak badan biasanya ketika mau sakit. Contoh lagi ada have someone over. Have biasanya kita artikan memiliki atau mempunyai, someone seorang, over atau di atas. Nanti artinya menjadi memiliki seseorang di luar gitu ya, nggak nyambung. Nah sedangkan arti aslinya, arti idiomnya adalah mengundang seseorang untuk datang ke rumah, invite someone for a visit gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sampai di sini mungkin sudah punya gambaran idioms itu seperti apa. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya idiom dalam soal TOEFL, khususnya dalam listening part A. Di situ teman-teman bisa lihat ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Silahkan coba ditebak jawabannya berdasarkan percakapan berikut ini. I'd like to get a part-time job this semester since tuition's gone up so much. That makes sense. Just make sure you don't get in over your head. We're here to go to school after all. What does the man suggest the woman do? Nah, sekarang kita lihat skripnya. Di situ the woman, yang perempuan bilang, I'd like to get a part-time job this semester since tuition's going up so much. Saya kayaknya mau ngambil kerja paruh waktu deh semester ini, soalnya biaya kuliahnya naik banyak banget. Nah, respon yang laki-laki dia bilang, that makes sense. Masuk akal sih. Just make sure you don't get in over your head. Tapi pastiin aja kamu itu nggak kelabakan. We are here to go to school after all. Kita lagian di sini kan mau sekolah, mau kuliah. Nah, dari percakapan tersebut pertanyaannya, what does the man suggest the woman do? Apa sih yang disarankan oleh laki-laki ini terhadap yang perempuan? Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan skill dari episode sebelumnya, yaitu ada restatement sama conclusion. Kita ambil kesimpulan nih dari yang dibilang sama yang laki-laki. Intinya dia tidak menolak si perempuan ini mau part-time job, ya silahkan, masuk akal. Nah cuman pastikan itu gak kelabakan, karena di situ kan mereka lagi kuliah.
Nah, jadi kalau kita pilih pilihan jawaban A, kita cek dulu ya. Find a part-time job as a tutor. Apakah si laki-laki ini menyarankan perempuan untuk mengambil part-time job sebagai tutor? Itu tidak disyaratkan sama sekali. Kemudian yang kedua, yang B, meet him after work to study. Berarti artinya kalau yang B, si laki-laki ini menyarankan perempuan itu untuk bertemu dengannya setelah kerja untuk belajar bersama. Nah, ini juga tidak disebutkan sama sekali. Kemudian pilihan jawaban C, use the salary to pay the tuition. Artinya menggunakan gaji perempuan tersebut untuk bayar tuition, untuk bayar biaya kuliah. Nah, ini mungkin secara tersirat ya bisa aja, tapi bukan itu yang sedang diucapkan atau yang dibilang poin yang sedang diucapkan oleh yang laki-laki. Yang D, allow herself plenty of time for studying. Intinya artinya kasih si woman ini, si yang perempuan ini tetap perlu banyak waktu buat belajar karena kan mereka di situ buat kuliah. Nah, kalau dari A, B, C, D sebetulnya ini masih agak-agak abu-abu, tapi yang paling tepat itu yang D. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di situ teman-teman bisa lihat lagi ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Silahkan coba ditebak atau dijawab yang mana yang paling tepat berdasarkan percakapan berikut ini. Did Linda ever finish that introductory chapter? I'm not sure. She spent hours on end rewriting it. What does the man imply about Linda? Oke, kita langsung bahas contoh pertanyaan yang kedua. The woman bilang, did Linda ever finish that introductory chapter? Apakah Linda itu sudah menyelesaikan bab pendahuluannya? Terus yang the man-nya jawab, I'm not sure. Saya nggak yakin sih. She spent hours on end rewriting it. Dia itu menghabiskan banyak waktu berjam-jam untuk menuliskannya kembali. Jadi di situ ada spend hours on end. Kalau kita artikan satu persatu, artinya menghabiskan jam-jam dalam akhir atau di atas akhir. Nah, ini kalau diartikan satu persatu itu tidak jelas artinya. Tapi kalau teman-teman tahu artinya secara idiomnya ya, jadi arti kiasannya spend hours on end itu artinya ya menghabiskan waktu berjam-jam terus menerus gitu, menghabiskan banyak sekali waktu. Nah, dari percakapan itu yang ditanyakan adalah what does the man imply about Linda? Apa yang disiratkan yang laki-laki tentang Linda? Nah, dari pilihan jawaban yang A, kita lihat dulu. She arranged the chapters of the book. Oh, she rearranged the chapters of the book. Dia intinya rearrange the chapters of the book. Jadi bab-babnya itu dia atur ulang. Jadi bab-babnya yang diatur ulang. Sedangkan yang dibahas itu hanya introductory chapter. Apakah udah selesai belum introductory chapternya, bab pendahuluannya. Jadi dia tidak sedang ngobrolin banyak bab, tapi hanya satu bab saja, yaitu bab pendahuluan. Jadi yang A ini kurang tepat karena chaptersnya itu tadi ya, bukan semua chapters dalam bukunya itu disusun ulang, tapi hanya menulis kembali satu bab, yaitu bab pendahuluan. Yang A kurang tepat. Rearrange the chapters of the book artinya menyusun kembali bab-bab dalam buku, semua babnya disusun ulang. Yang B, she assured him that the chapter was finished. Artinya berarti Linda itu meyakinkan yang laki-laki bahwa bab introductory chapternya itu sudah selesai.
Nah, yang B ini juga kurang tepat karena artinya berarti nanti yang laki-laki pas ditanya udah selesai belum, dia akan jawab iya dia udah selesai kok. Karena kan yang B artinya si Linda meyakinkan yang laki-laki bahwa chapternya udah selesai. Sedangkan the man di percakapan ini bilang I'm not sure, nggak yakin sih. Artinya si yang laki-laki ini nggak terlalu yakin apakah sudah selesai atau belum, tapi dia tahu bahwa Linda itu menghabiskan banyak waktu untuk mengulang kembali menulis introductory chapternya. Selesai atau tidaknya dia kurang yakin. Jadi yang B itu kurang tepat. Nah mungkin teman-teman kalau yang jawab yang B karena ada kata sure di percakapan, yaitu terus di jawaban ada kata assured. Nah, cuman bedanya tadi di percakapan not sure artinya tidak yakin. Oke, kemudian kita lihat yang ketiga, yang C. She worked on the chapter for quite a while. Dia mengerjakan bab tersebut cukup lama. Nah, yang C ini kita bisa simpan karena kemungkinan ini jawabannya. Karena intinya dari yang laki-laki itu katakan dia sih nggak yakin udah selesai atau belum, tapi intinya si Linda ini ngabisin banyak waktu untuk menuliskan kembali babnya. Intinya dia lama menuliskannya. Oke, yang D, she wasn't sure how to end the book. Yang D artinya berarti Linda itu tidak yakin bagaimana mengakhiri bukunya. Nah ini sebetulnya kalau teman-teman mungkin tahu tadi ada kata not sure, mungkin juga akan pilih yang D karena ada wasn't sure. Masalahnya yang tidak yakin di dalam percakapan itu si laki-laki. Dia nggak yakin si Linda itu udah selesai apa belum bab pendahuluannya. Sedangkan kalau di yang D, ini Lindanya yang nggak yakin bagaimana mengakhiri bukunya. Masalahnya bab pendahuluannya aja nggak tahu udah selesai atau belum. Jadi yang D-nya ini masih kurang tepat karena tidak dibahas mengakhiri bukunya atau gimana, tapi yang dibahas adalah tentang introductory chapter. Jadi yang betul jawabannya berarti kita pilih yang C. Nah sekarang coba kita review dulu. Jadi idiom itu adalah kata-kata yang ketika digabung itu menghasilkan sebuah makna atau ungkapan yang berbeda dari kata-kata aslinya. Nah, teman-teman, aslinya kalau dalam bahasa Inggris idiom itu bisa berbentuk 3 hal. Yang pertama yaitu berupa 2-3 part verbs, yaitu verb-verb yang memiliki 2 kata atau 3 kata. Contohnya seperti kata give up, contohnya seperti kata call off kalau tadi, contohnya seperti kata look after, contohnya seperti kata turn in, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa juga idiom itu berupa expressions atau ungkapan dalam bahasa Inggris. Contohnya misalnya piece of cake atau take it easy, contohnya kayak yang tadi ya, playing with fire, dan lain sebagainya. Nah, kalau proverbs itu artinya idiom itu juga bisa berupa peribahasa. Contohnya kalau dalam contoh yang di atas tadi ada kill 2 birds with 1 stone. Contoh yang lainnya misalkan ada peribahasa looking for a needle in a haystack, mencari jarum di tumpukan jerami. Artinya bukan orang tersebut benar-benar cari jarum di tumpukan jerami. Oke, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa idiom itu apa sih dan apa saja yang bisa disebut sebagai idiom dalam bahasa Inggris. Nah, nanti untuk idiom ini kan aslinya banyak sekali. Nanti teman-teman mungkin bisa belajar mandiri untuk menghafal idiom, baik itu dari media apapun. Nah, nanti kemungkinannya kita juga akan membuatkan teman-teman video tentang idiom-idiom apa saja sih yang akan sering muncul di soal TOEFL, sehingga teman-teman nanti bisa lebih fokus ke idiom-idiom tersebut karena kemungkinan besar akan muncul di soal TOEFL. Jadi stay tuned di channel kami.
Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.